Tuhan adalah harta terbesar kita. Di mana hatimu, di situ di mana hartamu, di situ hatimu. Oke? Jadi harta terbesar saudara hari ini apa? Uang di bank. Disitulah hati saudara. Di mana harta terbesar saudara hari ini, disitulah hati saudara. Harta terbesar kita harus Tuhan. Katakan amin. Kalau harta terbesar kita Tuhan, maka hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Coba tujukan hati kita kepada Tuhan terus menerus, maka saudara akan benar-benar mengalami harta yang terbesar. Ada seorang pemburu batu, the rock hound. Pemburu batu ini, di dalam hatinya itu yang ada hanya batu. Maksud saya batu yang berharga. Batu berharga seperti apa ya? Safir, virus, apalagi jamrud dan lain sebagainya. Nah, si pemburu batu ini hatinya ada di situ. Jadi setiap hari dia berpikir di mana ada batu yang bagus. Satu hari dia menemukan sebuah batu. Dan batu itu ternyata batu yang sangat bagus. Tapi dia belum sadar, dia simpan batu itu. Bertahun-tahun dia simpan. Sampai satu hari temannya dia tunjukkan kepada sahabatnya, aku punya batu. Sahabatnya kaget, ini batu bagus, coba bawa ke ahli batu. Waktu dibawa, batu besar itu ternyata safir, blue safir. Dan harganya 2,7 juta dolar. Saudara lihat, kalau kita terus menerus melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah harta yang terbesar, maka saudara akan menemukan harta yang terbesar. Sama seperti orang ini, hatinya tertuju kepada batu, maka satu hari dia menemukan batu yang paling berharga dalam hidupnya. Satu hari Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa dia benar-benar harta yang terbesar. Satu hari saudara akan mengalami bagaimana Tuhan memberkati saudara dengan harta yang terbesar, dengan kekayaan yang terbesar. Di mana hatimu, di situ hartamu. Jangan jadikan semua yang ada di dunia sebagai harta terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta terbesar. Sebab semua yang ada di dunia, semahal apapun, akan hilang, akan musnah, atau akan kita tinggalkan. Tapi Tuhan tidak. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai harta yang terbesar, maka harta itu menjadi milik kita secara permanen. Milik kita selamanya, tidak akan pernah hilang. Dan satu, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Yang menciptakan blue safir siapa? Tuhan. Yang menciptakan emas, Tuhan. Jadi Tuhan yang empunya semua. Jadi ketika kita punya Tuhan, kita punya semuanya. Katakan amin. Jadi selalu tujukan harta yang ada pada kita sekarang, itu semua berasal dari Tuhan. Jangan melekat kepada pemberian Tuhan. Jangan melekat kepada berkat Tuhan. Kita harus melekat kepada pemberi berkat. Kita harus melekat kepada sumber berkat. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau Tuhan menjadi harta terbesar kita, maka hati kita ada di sana.